bersama ya, ini yang metode yang akan diteliti oleh saudari Sleepy. Nah, dengan judul penerapan metode Brain Game untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa di SD Panjendangan 3. Sebutkan ya nanti kecamatan sama kabupaten sama provinsinya. Takut nanti kan dibacanya oleh orang Irian misalkan ini Panjendangan di mana misalkan. Atau ini jangan-jangan di Bandung sama. Jadi pokoknya terus harus dibedakan ada judul, ada anak judul. Kalau di judul besar itu cukup saja misalkan penerapan metode Brain Game untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Udah itu kan judul utama. Dalam kurung misalkan penelitian tindakan kelas. Kalau kayak judul seperti ini nih kayaknya PTK ya. Penelitian tindakan kelas di SDN Panjendangan 3 kelas berapa ya. Tadi ya kelas 2 misalnya lengkap, intinya lengkap. Jadi harus dibedakan judul dengan anak judul, biasakan. Terus kemudian di sini latar belakangnya. Nah, ini biasa babaknya sigana tete Abdul. Pendidikan adalah usaha membina, mengembangkan dan ini sebagainya ya. Kemudian menurut KB Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah. Nah, ini harus fokus pada apa yang diteliti. Misalnya kan di sini tentang konsentrasi belajar kan kata kuncinya dan penerapan metode Brain Game. Bahwa kita ini di variabel X-nya kan penerapan metode Brain Game. Jadi otomatis yang saya bahas itu tentang metode, yang saya bahas itu tentang media, sehingga harus berangkatnya dari mana dulu. Untuk saya pendidikan adalah asa jauh-jauh ting metode kanu misalnya. Jadi langsung saja misalkan bahwa misalkan di antara kemampuan guru nih. Kemampuan guru itu harus kan misalkan ya jadi misalkan kayak membahas kompetensi guru dulu. Kompetensi guru yang pedagogik berarti kan. Jadi misalkan tapi bisa berangkat dari mana saja. Cuma kalau dari pendidikan adalah jeung sabening seueur tinu KBBI, tinu Depdiknas segala rupanya asa rek ka Bandung teh muter heula gitu. Jadi lebih baik misalkan kalau saya itu membahasnya tentang metode. Metode itu berarti ini salah satu kompetensi yang harus dipunyai guru. Kayak kompetensi itu ada 4 ya. Kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Ini berarti bagian dari kompetensi pedagogik misalkan. Misalkan kita berangkat dari berdasarkan undang-undang guru dan dosen nomor sekian bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik apa misalnya di antaranya kan kemampuan menggunakan metode yang baik kan yang efektif yang membuat anak senang dan sebagainya berangkat dari sana dulu bahwa baru nanti misalkan di antara metode bahwa kedudukan metode itu penting kan ini akan dibahasnya metode bahwa kedudukan metode itu penting harus disampaikan bahwa untuk keberhasilan pembelajaran diantaranya ditentukan oleh apa misalnya yang mempengaruhi pembelajaran ini metode yang digunakan misalkan jadi kita dudukan dulu metode itu penting gitu jadi jangan pengertian ya di sini misalkan nanti pengertian terlalu banyak tujuan pendidikan nasional terus banyak gitu atau kita mau berangkatnya dari pembelajaran misalnya pembelajaran merupakan upaya perubahan tingkah laku apa-apa misalnya di antara faktor suksesnya pembelajaran adalah misalnya ada 4 komponen ya misalkan tujuannya misalkan prosesnya berarti itu kan metode bagian dari proses misalkan kedudukan metode dalam proses pembelajaran sangat signifikan misalkan ketika metodenya bagus misalnya atau ahamu minal madah bahwa metode itu lebih penting dari sekedar materi ketika metode yang kita pakai misalkan bagus maka bla 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 tentang metode misalkan kedudukan metode dalam pembelajaran jadi bahwa itu penting misalkan bisa berangkat dari sana misalkan atau bisa berangkat juga dari tadi masalah utamanya tentang konsentrasi kenapa saya misalkan membidik konsentrasi ternyata konsentrasi itu sangat penting gitu dalam pembelajaran itu adalah sangat mempengaruhi proses belajar mengajar ketika anak tidak konsentrasi misalkan sebagus apapun gurunya maka akan nonsen saja misalkan tidak akan memberikan efek yang bagus misalkan sehingga berangkatnya dari konsentrasi. Nah, teori konsentrasi itu bagian dari apa misalkan. Cari dulu misalkan. Ternyata konsentrasi itu bagian dari bahasan psikologi misalnya. Jadi kita berangkat dulu dari
tadi misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran itu diantaranya ada minat anak yang baik, misalkan konsentrasi yang bagus, misalkan menurut salah satu pendapat ahli menyebutkan bahwa ketika anak misalkan tidak konsentrasi dalam belajar, maka tidak akan memberikan hasil yang baik misalkan dalam hasil belajarnya. Jadi dari sana dulu misalkan boleh, nah baru misalkan ya. Jadi bisa dari masalahnya dulu, bisa dari teori yang akan kita pakai, misalkan modelnya dulu, misalkan. Tapi sih idealnya kan masalah itu adanya kesenjangan antara teori dan praktek gitu ya. Bahwa yang akan kita bidik adalah metodologi bisa dari sana. Nah nah kita baru di sini mau ngasih solusinya gitu ya. Bahwa nah ini belum ada fakta di lapangan juga ya nah ini jadi kata ibu berkali-kali bahwa dalam LBM itu yang wajib ada itu kalau tipe-tipe seperti ini pendapat ahlinya wajib ada, kemudian faktanya, selain fakta juga data-datanya. Jadi berangkat itu bicara itu dari data tadi misalkan berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan ditemukan bahwa misalkan di SD Panjenengan 3 itu dari tadi kelas 2 ya, berdasarkan studi pendahuluan wawancara dengan wali kelas 3 Panjenengan itu ditemukan bahwa misalkan dari 30 anak misalkan ada berapa yang tidak konsentrasinya, misalkan ada beberapa yang tidak konsentrasi, mereka keluar masuk kelas. Ciri-ciri tidak konsentrasinya apa? Misalkan mereka merhatikan, ya, tidak memperhatikan, terus keluar masuk kelas, jahil misalkan dan ketika diterangkan guru malaweng, naon gitulah itu indikator bahwa anak tidak konsentrasi itu, ciri-ciri tidak konsentrasi itu disampaikan dulu misalkan. Bahwa fakta di lapangan seperti itu misalkan, atau hasil pengamatan penulis misalkan, bisa kalian mengamati misalkan hasil observasi yang penulis lakukan di SD 3 itu ditemukan bahwa beberapa anak misalkan dia tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, dia banyak yang keluar masuk kelas, kemudian banyak yang heureuy misalkan, kemudian tidak perhatikan apa yang guru katakan dan sebagainya. Nah sehingga itu kan fakta-fakta yang nanti kalau dibiarkan berbahaya misalkan, bahwa berdasarkan fakta tersebut misalkan penulis ingin sangat tertarik gitu untuk meneliti misalkan, untuk meneliti sehingga dengan metode Brian Gim itu bisa meningkatkan konsentrasi. Nah baru masuk kepada pendapat ahli misalkan, menurut pendapat Pak Rijal misalkan bahwa misalkan dengan Brian Gim itu bisa meningkatkan konsentrasi pembelajaran, itu harus ada pendapat ahlinya misalkan. Dia menyebutkan bahwa dengan metode Brian Gim itu misalkan bisa meningkatkan konsentrasi anak dengan bla 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 gitu, alasannya gitu apa ya di sini misalkan. Ini pendapat ahli siapa yang dipakai untuk bahwa betul-betul, jadi harus ada pendapat ahlinya bahwa memang metode Brian Gim itu bisa meningkatkan konsentrasi belajar di sini harus. Nah, berdasarkan fakta seperti itu, maka penulis ingin memperbaiki proses pembelajaran dengan penerapan metode Brian Gim, sehingga peneliti mengangkat judul penerapan metode Brian Gim untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa dan juga harus disampaikan pelajaran apa atau tema apa atau apa gitu. Kalau PTK itu sebetulnya harus lebih detail misalkan, dalam waktu yang akan pada pembelajaran apa misalkan ya, matematika kah misalkan, untuk konsentrasi budak tadi teh untuk kurang diteliti dalam mata pelajaran apa nah itu harus disampaikan. Kemudian di sini rumusannya bagaimana penerapan metode. Nah sebelum penerapan itu biasanya kalau PTK itu sebelum sesudah gitu ya, bagaimana misalkan bagaimana konsentrasi belajar siswa sebelum menggunakan metode Brian. Misalkan kalau PTK kan biasanya pra-nya seperti apa, paskanya seperti apa. Misalkan. Jadi karena ini judul PTK sehingga jadi judulnya misalnya yang pertama rumusan masalahnya adalah bagaimana konsentrasi belajar siswa di SD Panjenengan 3. Masih konsentrasi budak tadi konsentrasinya rendah. Terus setelah ditanya bagaimana itu, kemudian selanjutnya baru bagaimana penerapan metode Brian Gim dalam pembelajaran apa nanti detailnya ya. Apakah metode Brian Gim ini atau bagaimana tadi setelah bagaimana konsentrasi belajar siswa setelah menggunakan metode Brian Gim. Jadi biasanya biar lebih mudah kita untuk menerangkan ke orang-orang misalkan. Jadi konsentrasi anak itu sebelum menggunakan metode Brian Gim seperti apa?
Kemudian bagaimana penerapan metode brain game dalam pembelajaran, kemudian bagaimana misalkan konsentrasi anak setelah menggunakan metode brain game misalkan. Karena kan nanti ada praksiklusnya kan, kita nanti akan memotret misalkan sebelum menggunakan metode brain game bahkan ke konsentrasi misalkan. Nah seperti itu. Kemudian kalau tujuan seperti biasa menjawab rumusan masalah nanti disesuaikan. Nah, seperti itu untuk punya Selipi, sebetulnya ini menarik untuk dikaji karena masih ini yang agak-agak baru ya. Jadi brain game itu ibu juga waktu di PAI belum pernah menggunakan gitu ya, ada metode brain game. Cuma juga harus hati-hati karena ini kan tidak langsung berkaitan dengan nilai nanti. Jadi untuk indikator konsentrasi itu peningkatannya seperti apa? Kalau biasanya kan metode Brain Game untuk meningkatkan hasil belajar. Itu nanti akan mudah misalnya oh hasil belajar meningkat nih. Tapi kalau konsentrasi kan harus betul-betul bikin indikatornya. Misalkan bahwa ciri-ciri konsentrasi tinggi itu seperti apa. Nanti kan harus dibuat ya indikatornya. Mungkin yang punya Slipi menarik untuk diteliti dan silakan saja ya penyesuaian-penyesuaian bikin disempurnakan nanti bukan hanya judul saja ya karena waktu kita cepat berlalu walaupun pas tampil hanya ini tetapi hanya waktu kita 1,5 bulan ya 1,5 bulan kan ke ujian itu ke UAS nanti kalau UAS itu udah selesai semuanya. Nah, mungkin hanya itu ya untuk ulasan dari Slipi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.